Halo anak-anak, di video kali ini kita masih akan berada di bab dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Khususnya nanti kita akan membahas tentang momen gaya dan momen inersia. Tapi sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi. Di kelas 10, kalian sudah belajar tentang dinamika. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dan penyebabnya. Sedangkan rotasi adalah gerak berputar, misalnya roda kipas angin, kemudian komedi putar, dan sebagainya. Di kelas 10, kita sudah mempelajari tentang dinamika khususnya di bab hukum Newton tentang gerak. Tapi dinamika yang kita bahas tersebut adalah dinamika dalam gerak translasi, anak-anak. Apa itu gerak translasi? Translasi kan sederhananya adalah gerak bergeser ke samping, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, sedangkan gerak yang akan kita bahas dalam bab ini adalah rotasi atau berputar. Nah, berikut kita bandingkan beberapa besaran yang ada di gerak translasi dan rotasi terlebih dahulu, karena masih ada kaitannya. Nah, jadi kalau di dalam gerak translasi, yang menyebabkan geraknya disebut dengan gaya. Ya, jadi kita berikan tarikan atau dorongan yang menghasilkan gerak, itu disebut gaya. Sedangkan di gerak rotasi, yang setara atau selevel dengan gaya, itu disebut dengan momen gaya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa kalau di dalam gerak translasi, penyebab geraknya adalah gaya. Sedangkan dalam gerak rotasi, penyebab geraknya adalah momen gaya. Atau dengan kata lain, gaya dapat menyebabkan gerakan bergeser, sedangkan momen gaya dapat menyebabkan gerakan berputar. Nah, kemudian yang kedua kita bandingkan antara massa benda dengan momen inersia. Ini juga selevel atau setara. Jadi kalau di dalam gerak translasi, ukuran kesukaran atau kesulitan suatu benda untuk digeser itu disebut dengan massa benda. Ya kan? Karena semakin besar massa benda itu akan semakin susah untuk digerakkan. Misalnya kita menggeser meja dibandingkan dengan menggeser rumah kebesaran lemari misalnya. Nah, itu tentu akan lebih mudah untuk menggeser lemari daripada menggeser meja daripada lemari, karena meja lebih kecil massanya. Nah, begitu juga dengan momen inersia. Jadi, semakin besar momen inersia suatu benda, itu artinya dia akan semakin sulit untuk diputar. Adapun untuk simbol-simbolnya, gaya ini disimbolkan dengan F ya. Kita ingat kembali F, massa benda itu dengan M, percepatan itu A. Adapun di gerak rotasi, momen gaya itu disimbolkan dengan seperti ini. Ini dibacanya tau ya. Momen gaya atau torsi ya, nama lainnya torsi, itu disimbolkan dengan tau. Momen inersia disimbolkan dengan I besar, dan percepatan sudut disimbolkan dengan seperti ini membacanya alfa. Berikutnya kita akan bahas tentang momen gaya. Kalian bisa lihat di modul halaman 6. Di situ disebutkan momen gaya dikenal juga dengan torsi, merupakan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya ya, atau lengan momennya. Oke, jadi tau ini tadi momen gaya, F-nya adalah gaya, R-nya adalah lengan gaya atau lengan momennya. Contohnya seperti ini anak-anak. Misalnya kita punya sebatang kayu gitu ya. Di salah satu ujungnya kita paku di titik ini sehingga dia tidak dapat bergeser di sini. Kemudian di sisi yang lain, di ujung yang lain kita dorong dengan gaya sebesar F. Maka bayangkan apa yang akan terjadi pada batang kayu ini, maka dia akan berputar seperti ini ya. Dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dengan demikian berarti kita dikatakan sudah memberikan sebuah momen gaya pada batang kayu ini yang menyebabkan batang kayu ini bergerak rotasi atau berputar. Lalu manakah yang disebut dengan lengan gaya? Oke, lengan gaya itu adalah jarak dari titik ini sampai ke sini ya.
Jadi R atau lengan gaya atau lengan momen itu adalah jarak tegak lurus antara F, ya, F gaya yang diberikan ini, dan titik porosnya. Jadi setiap gerak rotasi itu pasti ada titik poros yang dijadikan sebagai acuan untuk berputarnya, ya. Jadi titik poros itu adalah titik yang tidak ikut berotasi. Dalam hal ini, sebatang kayu ini dipaku di titik ini, sehingga titik inilah yang disebut atau yang dimaksud dengan titik porosnya. Jadi jaraknya dari titik ini sampai ke gaya itu diberikan, itulah yang disebut dengan lengan gaya atau lengan momen. Sehingga untuk mendapatkan torsi atau momen gayanya tinggal kita kalikan nanti F-nya dengan jarak tegak lurusnya ini atau lengan gayanya ini. Sekarang contoh kasus, misal kita punya pertanyaan seperti ini, sebatang kayu sepanjang 10 meter dipaku pada salah satu ujungnya dan didorong dengan gaya 5 Newton pada ujung yang lain. Berapakah momen gaya yang dihasilkan? Sebelum kita jawab, mari kita terjemahkan dulu soal ini ke dalam bentuk gambar dan diketahui. Nah, jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini batang kayunya didorong dengan gaya 5 Newton, kemudian dipaku di ujung yang lain, jaraknya katanya 10 meter, ya, panjangnya, ya. Otomatis panjangnya inilah nanti yang akan menjadi lengan gaya atau lengan momennya. Nah, sehingga kita tuliskan diketahui F-nya 5 Newton dan R-nya 10 meter. Yang ditanyakan berapa torsinya atau momen gayanya. Nah, sekarang mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya tinggal dikali seperti ini, ya. Jadi kita masukkan F-nya 5, R-nya 10, sehingga 5 kali 10 adalah 50 Newton meter. Mudah sekali, ya, karena ini memang contoh yang paling sederhana, di mana posisi gaya dengan lengan gayanya ini sudah saling tegak lurus. Jadi ini adalah contoh yang mudah. Oke, sekarang contoh yang kedua. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Kita punya sebatang kayu, panjangnya 5 meter, diberikan gaya 10 Newton di salah satu ujungnya, tapi gayanya dengan kemiringan tertentu. Ini bedanya dengan yang tadi. Nah, sekarang gayanya ini kalau dibandingkan dengan garis tegak lurus, dia ada sudut sebesar 60 derajat. F ini harus kita uraikan dulu supaya nanti dapat F yang tegak lurus dengan R. Nah, kalau kita sudah dapat itu, baru nanti kita kalikan hasilnya. Jadi langkah pertama, mari kita uraikan dulu F ini. Nah, perhatikan cara menguraikannya. Anak-anak, kalau kalian lupa cara menguraikan itu, kita gambarkan dulu, ya, patokannya, ya. Patokannya adalah sumbu X dan sumbu Y, ya. Sumbu X itu adalah biasanya garis horizontal, sedangkan vertikalnya kita sebut dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau kita lihat F ini dia berada di antara sumbu X dan sumbu Y, sehingga nanti kita uraikan dia ke X dan kita uraikan dia nanti ke Y. Bagaimana cara menguraikannya? Sebenarnya mudah saja. Tinggal kita bikin garis putus-putus, ya kan, tegak lurus ke sumbu X, ya. Ingat, tegak lurus itu artinya membentuk sudut siku-siku. Nah, setelah itu kita tarik garis dari titik nolnya di sini, ya. Ini kita anggap titik nolnya. Kita tarik lurus sampai ke titik yang ditemukan oleh garis putus-putus tadi. Nah, ini. Nah, sehingga kita ketemu garis yang baru, gaya yang baru, ini kita sebut dengan Fx. Apa itu Fx? Fx adalah komponen atau bagian dari F yang ada di sumbu X. Nah, dengan cara yang sama, kita uraikan juga dia ke sumbu Y. Nah, berarti kita bikin dulu garis putus-putusnya. Ya, harus tegak lurus, ya. Di sini tegak lurus. Nanti kita ketemu titik di sini. Ini adalah batasnya. Kita tarik garis dari 0 sampai ke titik tersebut. Nah, ini. Nah, kita ketemu gaya lagi satu. Ini gayanya, ya. Perhatikan. Ini adalah kita sebut dengan Fy. Apa itu Fy? Fy adalah bagian dari F yang ada di sumbu Y. Nah, kalau kita sudah dapat gambarnya, nanti tinggal kita cari nilainya. Fx itu berapa, Fy itu berapa, dan nanti kita akan lihat mana di antara dua ini yang akan menghasilkan
torsi. Oke, ada cara yang sangat mudah untuk menentukan berapa FY dan berapa FX. Nah, perhatikan caranya. Ini misalnya F ya, perhatikan gambar ini F yang miring. Kita misalkan ini F-nya, kemudian ini FY-nya. Nah, kalau kalian lihat sudut 60 itu kan adanya di sini. Ya kan, anak-anak? Ini di sini 60-nya. Jadi kita bayangkan dari F menuju ke FY. Nih. Kita ulangi, dari F menuju ke FY, maka sudut 60 yang ada di sini tadi adalah tertutup, ya. Ya kan, sudut 60-nya itu menutup. Nah, sehingga kalau menutup itu nanti dikalikannya dengan kosinus sudutnya. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi ingat, kalau menutup sudut dikalinya dengan cos. Nah, sedangkan untuk yang fx, ya, kita lihat yang fx. Jadi ini misalkan f ini adalah fy, sudutnya di sini, fx kan adanya di sini. Nah, berarti dari f menjadi fx, kita perhatikan sudut di sini apa yang terjadi? Ulang. Nah, perhatikan sudutnya. Nah, maka dia akan semakin membuka, ya kan? Bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ke atas jadi menutup. Kalau yang ke bawah, ke samping ya, maksudnya ini adalah membuka. Nah, sehingga yang fx otomatis dikalinya dengan sin. Kenapa? Karena kalau menutup sudut dikali dengan cos, kalau membuka sudut dikali dengan sin ya. Gampang sekali. Tinggal nanti kita lihat di tabel, cos itu 60 berapa, sin 60 itu berapa, tinggal kita kalikan hasilnya. Ya, mudah sekali. Oke, jadi tinggal kita masukkan nilainya. Kalau kalian lupa, nanti tabelnya akan Bapak carikan juga di video ini. Nah, sin 60 ya, untuk fx tadi kan dikali dengan sin. Nah, sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, sehingga kita masukkan f-nya tadi kan gayanya 10, kita kalikan dengan nilai sin 60 itu setengah akar 3, maka hasilnya adalah 10 kali setengah itu 5 ya, 5. Akar 3-nya ngikut aja di belakang. Nah, untuk yang fy, f dikali dengan cos 60 tadi kan ya. Jadi kita masukkan aja nilai f-nya 10 sesuai dengan soal, sedangkan cos 60 itu nanti kalian lihat di tabel itu nilainya setengah. Sehingga 10 dikali setengah sama dengan 5. Oke, berarti kita sudah punya nih nilai dari masing-masing gaya yang sudah kita uraikan, fx dan fy. Nah, sekarang tinggal kita tentukan mana di antara dua gaya ini yang akan menghasilkan torsi atau putaran. Nah, apakah salah satunya saja atau dua-duanya? Kalau salah satunya yang mana antara fx dan fy, ya kan? Nah, cara paling mudah untuk mengetahuinya adalah dengan kita bayangkan aja langsung, anak-anak, kita coba. Maksudnya kita cobakan secara langsung. Misalkan batang kayunya ini adalah spidol ini. Lalu di sini di bagian ujung yang ini kita pegang ya, yang bagian di paku itu kita pegang. Lalu kita coba tarik sesuai dengan arah gaya yang dua ini. Ada fx, ada fy. Nah, misalnya kalau dipegang di sini, lalu kita tarik dengan gaya searah fx, berarti ke samping. Nah, coba aja tarik, kalian coba sendiri nanti di rumah. Apa yang terjadi? Apakah spidol ini akan berputar? Tidak, ya. Paling-paling kalau kita lepas dia akan bergeser aja ke samping, ya kan? Nah, berarti kalau fx dia tidak menghasilkan rotasi. Kenapa? Karena fx ini sejajar dengan titik porosnya. Nah, kalau sejajar dengan titik porosnya, maka dia tidak akan menghasilkan putaran. Nah, sebaliknya kalau kita lihat fy, nah kita pegang di ujung sini, kita pegang di ujung yang ini, kita tarik dengan gaya ke atas, searah dengan si fy ini. Nah, silahkan kalian coba masing-masing di rumah apa yang terjadi. Nah, lihat, dia akan berputar berarti. Nah, ini kan kalau diteruskan berarti putarannya seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kesimpulannya, dari fx dan fy ini berarti hanya salah satu yang akan menghasilkan rotasi atau momen gaya, yakni adalah si fy. Berarti yang kita pakai nanti adalah yang fy ini aja. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir, yakni kita mencari berapa momen gaya atau torsinya. Nah, kalau kita sudah ketemu yang menghasilkan torsi itu adalah si fy, nah tinggal gampang aja, tinggal kita masukkan angkanya. Rumusnya kan adalah gaya dikali dengan lengan gaya. Nah, berarti gayanya kita masukkan yang fy yang 5 ini ya. 5, kemudian
lengan gaya atau lengan momennya juga 5, tinggal kita kalikan 5 kali 5 sama dengan 25 Newton meter. Selesai. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, ini kelihatannya lebih kompleks lagi ya anak-anak. Di sini batang kayunya tidak hanya diberikan satu gaya saja, tapi di sini ada F1, F2, F3, dan F4. Nah, artinya dalam satu batang kayu ini ada 4 gaya yang bekerja di masing-masing titik. Kita kasih nama misalnya titik A, B, C, dan D. Oke, bagaimana kalau menyelesaikan kasus yang seperti ini? Kita lihat ya. Di sini F1 katanya 4 Newton, F2 4 Newton, F3 6, F4 8. Nah, pertanyaannya, kita perhatikan dulu pertanyaannya nih. Tentukan resultan torsi. Nah, resultan ini ya jumlah lah gitu ya. Karena ada lebih dari satu berarti kan dijumlahkan nantinya. Tentukan resultan momen gaya terhadap A. Nah, ini anak-anak yang harus diperhatikan terlebih dahulu, bahwa kalau soalnya menyebut seperti ini terhadap A, artinya yang dijadikan sebagai titik poros, ya kan, titik porosnya, ingat, titik porosnya itu adalah A. Ya, kalau kata-katanya terhadap A, berarti A ini harus kita jadikan sebagai titik poros. Ingat, berarti titik porosnya adalah A. Nah, untuk mencari resultan atau jumlah torsinya, berarti kita harus cari dulu torsi di masing-masing titik. Ya, karena dia kan ada lebih dari satu. Nanti setelah kita dapat di masing-masing titik, titik A, titik B, titik C, dan titik D, baru nanti hasilnya kita jumlahkan. Nah, jadi harus seperti itu kalau kalian ketemu dengan soal yang gayanya lebih dari satu seperti ini. Oke, sekarang kita cari torsinya ya. Pertama torsi A dulu nih, kita lihat. Kenapa Bapak tuliskan di sini torsi A sama dengan 0? Oke, perhatikan dulu logikanya ya. Misalnya ini batang nih. Tadi kan dia minta terhadap titik A yang kita maknai sebagai A sebagai titik porosnya. Kita jadikan sebagai porosnya. Berarti di sini anggap saja kita kunci, di sini kita pegang atau kita paku. Nah, bayangkan bagian yang dipaku itu ditarik, ya kan? Ditarik di sini, apakah bisa? Ya, nggak bisa. Itulah kenapa titik A ini tidak menghasilkan torsi atau torsinya 0. Ya, gitu logikanya ya. Nah, kemudian torsi B ya berarti titik B. Di titik B itu ada gaya apa? Ada gaya F2. Ya, berarti kita masukkan F2 dikali dengan RB. RB itu lengan gaya B. Nah, F2-nya adalah 4 ya, sesuai dengan di soal. RB-nya, RB itu adalah lengan gaya B, berarti jarak antara B dengan titik poros. Ingat, titik porosnya tadi adalah A. Berarti jarak antara B dengan A berarti 1. Ya, tinggal kita masukkan 1, 4 kali 1 sama dengan 4. Berikutnya adalah torsi C. Torsi C berarti adalah F3 dikali dengan RC. Ya kan? F3 dikali F3-nya ini. Ya, karena di titik C itu kan ada gaya F3 dikali dengan RC, tinggal kita masukkan F3-nya. Oh, ini salah nih, harusnya 6 ya. Nah, ini dia, harusnya 6 dikali 2, 12 berarti, ya kan? Kenapa 2? Ingat, lengan gaya itu jarak antara titik poros dengan gaya. Berarti kalau dia titik porosnya A, gayanya ada di C, berarti harus 2 ya kan dengan gayanya, jangan pakai 1 sama kayak yang torsi B ya, harus sesuaikan. Nah, yang terakhir torsi D yang kita pakai adalah F4Y. Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa lihat lagi yang penjelasan sebelumnya di contoh nomor 2. Yang kita pakai adalah F4Y. F4Y dikali dengan lengan gaya D. F4Y itu adalah F dikali cos 60. Nah, lengan gayanya lihat, berarti dari D sampai ke A, berarti kita jumlahkan semua nih, 1, 2, 3. Nah, oke, berarti kita masukkan F4-nya 8 nih di soal. Cos 60 itu setengah, 8 kali setengah itu 4, dikali dengan lengan gayanya 3 sama dengan 12. Nah, jadi kita sudah dapat nih masing-masing torsi A, torsi B, torsi C, torsi D, tinggal kita jumlahkan nanti untuk mendapatkan resultan atau jumlah torsinya. Nah, tapi sebelum dijumlahkan, kita harus melihat dulu, menentukan dulu arah positif dan negatifnya nih. Gini maksudnya, pemutaran itu kan ada dua kemungkinan, berputar searah jarum jam seperti ini, atau berputar berlawanan jarum jam seperti ini. Nah, kita ambil saja misalnya patokannya yang searah jarum jam itu positif ya. Bayangkan kan jarum jam kan bergerak seperti ini ya.
Nah, itu kita anggap sebagai arah positif, otomatis yang berlawanan jarum jam itu sebagai arah negatif. Mari kita cek satu-satu. Torsi A kemana arahnya? Itu 0, nggak usah dicek. Torsi B kemana arahnya? Mari kita lihat. Torsi B itu disebabkan oleh F2. Nah, kita coba aja langsung supaya nggak bingung. Kita coba sendiri aja. F2 di sini, berarti kita tarik ke atas. Nah, lihat. Hasil putarannya kemana? Berlawanan jarum jam, berarti negatif. Nah, makanya Bapak kasih tanda negatif di sini ya kan. Kita tes lagi untuk torsi C. Lihat, torsi C itu disebabkan oleh F3 ya. Di sini. Nah, oke, berarti kita coba aja langsung nih. Porosnya di A tetap ya. Torsi C itu tariknya ke bawah. Oke, oh ternyata dia hasilnya searah jarum jam, berarti positif. Ya, gampang kan? Yang terakhir torsi D. Nah, dengan cara yang sama, dia di ujung sini ditarik ke atas, ternyata berlawanan jarum jam, berarti negatif. Oke, berarti ini nggak usah, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, tinggal kita jumlahkan. Oke, tinggal kita masukkan ke sini ya. Sigma torsi atau jumlah torsi sama dengan min torsi B. Ini tadi min ya. Torsi A nggak usah karena 0. Plus torsi C, ini plus. Min torsi D, ini min tadi ya. Berarti tinggal kita masukkan angkanya. Min 4 plus 12, min 12. Ya, min 4 plus 12 itu hasilnya 8 ya kan. 8 dikurang 12 sama dengan min 4. Nah, sehingga sigma torsinya atau jumlah torsinya sama dengan min 4. Apa artinya min 4? Artinya nanti yang menang, yang dominan adalah yang arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan bahwa dia berlawanan jarum jam. Oke, karena udah kepanjangan, mungkin di video ini kita cukupkan untuk membahas momen gaya saja atau torsi saja. Ya, yang dapat kita simpulkan adalah momen gaya tadi hasil kali antara gaya dengan lengan gayanya. Dimana yang dimaksud dengan lengan gaya itu adalah jarak tegak lurus antara titik poros dengan titik di mana gaya diberikan. Oke, di next video kita akan bahas lagi tentang momen inersia dan seterusnya.